ada satu hal yang pengen saya sampaikan di sini. Berapapun umur kita, status kita, mimpi itu kalau kita jaga, kita perjuangkan, kita akan mendapatkan sesuatu hari nanti yang kita nggak pernah tahu. Gen Z mana suaranya? Kalian tuh luar biasa banget di tengah berbagai stigma bahwa Gen Z adalah generasi strawberry. Tapi saya akuin nih, kalian itu generasi yang paling ter-challenge hari ini. Udah kuliah sekolahnya online, kebanyakan beberapa waktu yang lalu. Begitu lulus, ini ekonomi lagi gak baik-baik aja. Bapak-bapak, ibu-ibu merasa punya keluhan-keluhan secara fisik, tapi hasil labnya bagus. Jadi dia mengalami yang namanya psikosomatis. Jalan-jalan ke Semarang dari kota Jogja. Cakep. Jangan lupa makan lumpia hangat. Cakep. Selamat siang teman-teman milenial semua. Sambut salam saya dengan penuh semangat. Halo. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik, apa kabar hari ini? Baik ya, sehat alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, lebih semangat lagi dong. Saya kasih tepuk tangan buat milenial semua yang hadir 300.000 yang ada di ruangan ini. Mana suaranya? Gitu deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Waduh, udah sehati kita ya. Hai, hai. Yang terhormat Bu Iwi selaku Direktur Utama MMI dan juga teman-teman semuanya milenial serta seluruh jajaran dosen dan juga para rekan-rekan akademisi yang hadir di sini dari UNES, boleh tepuk tangan, dan juga teman-teman yang paling luar biasa tepuk tangan dulu dong. Baik teman-teman, saya hari ini pengen sharing, pengen cerita, pengen ngobrol, tapi saya pastikan kita satu hati, kita terkoneksi, jiwa raga pikirannya ada di sini. Setuju ya? Oke, boleh dong angkat tangan kanan ke atas. Boleh digoyangin yang paling kenceng, goyangin yang paling kenceng. Oke, goyangin yang paling kenceng. Silakan teman-teman simpen di dagunya masing-masing. Oke, dagunya masing-masing. Ini kayaknya mulai akhir tahun agak pusing ya. Dagunya di mana Bapak Ibu, teman-teman? Oke, dagunya ada di sini ya. Ini kayak agak pusing ya Ibu ya. Mungkin ada laporan-laporan yang harus di-submit gitu ya teman-teman. Kalau saya angkat tangan kanan, tepuk tangan sekali dong. Oke, angkat tangan kanan, tepuk tangan sekali. Kalau angkat tangan kiri, tepuk tangan 2 kali. Kalau saya turunkan tangan, jangan ada yang tepuk tangan. Kita pengen lihat nih keseruan teman-teman semua yang hadir di sini ya. Kita mulai dari sekarang. Ikutin irama saya. Oke, tepuk tangan yang paling semangat dong. Teman-teman salam kenal, nama saya Analisa. Itu nama tuh adalah doa ya. Saya selalu percaya nama itu adalah doa. Jadi sebenarnya kalau ditanya Mbak Analisa kok bisa sih namanya cocok sama profesinya sebagai psikolog. Di sini juga ada ibu dosen psikologi ya. Boleh aplaus dong buat para rekan sejawat saya dari Fakultas Psikologi UNES. Salam kenal. Dan juga teman-teman di sini mahasiswa psikologi, mana suaranya? Wah, berarti di calon-calon rekan sejawat saya psikolog Indonesia di masa depan, boleh tepuk tangan yang paling semangat dulu dong. Sebenarnya waktu saya lahir dulu tuh ayah saya belum tahu ada pekerjaan sebagai psikolog. Dulu tuh yang terkenal dukun sama cenayang ya Bu ya. Kalau ditanya mau jadi psikologi, pasti orang tua zaman dulu berpikir kamu mau jadi dukun. Tapi waktu saya lahir ayah saya tuh ceritanya lagi ambil kursus analis kredit. Untung yang diambil namanya analisa bukan kreditnya. Kira-kira kalau kreditnya diambil saya jadi psikolog nggak? Berbau pinjol kali ya. Jadi akhirnya saya senang banget menganalisa dari kecil, menganalisis ya bahasa yang benar ya. Terus menjadi psikolog dan fokus kepada klinis industri ya. Jadi kalau bisa bicara di sini ada yang pengen jadi psikolog klinis, mana tepuk tangannya psikolog klinis?
Weh, sekarang walaupun masih psikolog umum ya. Pendidikan. Oke, industri organisasi. Weh, itu fokus minor saya yang kedua. Jadi saya tuh ngambil psikolog klinis, kemudian waktu di UGM, waktu itu masih magister profesi psikologi, jadi saya ngambil mayornya klinis, minornya psikologi industri. Tapi saya praktek di salah satu rumah sakit di JIH di Jogja, saya asli Jogja. Ada orang Jogja di sini? Wah ya, nanti pulang kita makan gudeg ya. Jadi waktu saya praktek di rumah sakit di JIH, waktu itu klien saya individual, teman-teman satu persatu datang. Dan pada saat itu ada seorang anak yang datang dengan ayahnya yang kerja di luar kota, ibu yang kerja di luar kota, kemudian waktu datang ke ruangan saya yang diceritain itu masalah urusan pekerjaan di kantor mereka. Ternyata masalah di kantor dibawa ke rumah, masalah di rumah dibawa ke kantor, sampai akhirnya waktu kita ngobrol-ngobrol, Mbak saya undang yuk ke perusahaan saya kayaknya ngerasa stres manajemen ini penting deh buat di organisasi. Nah gara-gara sering diundang di beberapa perusahaan, akhirnya saya merasa ada satu gap nih kompetensi saya, knowledge saya yang ngebikin saya mau sekolah lagi. Dan kemarin saya melanjutkan studi kedua saya di magister kedua yaitu PIO nih kalau di Indonesia namanya PIO ya, kita ngambil work psychology, saya ngambil work psychology di UK dan alhamdulillah itu adalah there was a dream that I kept for a decade. Jadi saya itu mimpi ketika saya masih muda, gagal diterima oleh beasiswa waktu itu dan akhirnya mimpi itu terwujud setelah 10 tahun lamanya. Jadi buat adik-adik yang pengen bermimpi umur berapapun gak ada waktu yang kita merasa ketinggalan, gak ada waktu yang kita merasa kayaknya kita itu udah terlalu tua untuk mengejar mimpi. Dan hari ini saya pengen cerita bagaimana seorang psikolog juga manusia dan bagaimana semua generasi itu sama, kita survive, kita thrive, baru kita bisa shining. Surviving, thriving, and shining. Boleh aplaus dulu dong buat tepuk tangannya ya. Tapi tepuk tangannya beda. Kenapa sih kita hari ini berkumpul di sini? Mungkin teman-teman mengenal saya sebagai seorang psikolog. Mungkin saya dikenal sebagai kreator, saya juga dikenal sebagai seorang public speaker. Tapi saya pengen tahu nih, why are we here? Boleh dong kita walaupun saya di sini, kita kasih mikrofon ke bawah. Boleh saya pengen tahu nih, Ibu dosen boleh kita kasih mikrofonnya, boleh minta tolong teman-teman panitia kita kasih mic-nya. Tapi kalau kita kasih mic, semuanya boleh ikutin saya tepuk tangannya begini nih. Ini kan jam-jam krusial ya, kita kasih tepuk keren. Ikutin saya ya. Wow, keren. Wow, wow, keren, asik. Yuk, wow, keren. Wow, wow, keren, asik. Semua mic akan berjalan, tidak hanya Ibu dosen. Jadi teman-teman mahasiswa juga akan saya kasih mic. Dan kalau kita kasih mic, kita kasih apresiasi dengan tepuk keren ya. Setuju? Oke, boleh aplaus dong buat Ibu dosen kita. Wow, keren. Wow, wow, keren, asik. Halo Bu dosen, salam kenal. Dengan Ibu siapa Ibu? Ya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Vihan, Bu Analisa. Ibu siapa? Vihan. Ibu Vihan, dosen Fakultas Psikologi. Betul sekali. Mengajar mata kuliah apa Ibu? Psikologi klinis. Klinis, pas banget di sejawat saya dong. Aplaus lagi dong. Wow, keren. Wow, wow, keren, asik. Bu, kenapa sih hari ini teman-teman dikumpulkan? Kita kan bicara bersama MMI Talks, kita bicara tentang bagaimana surviving, thriving, and shining sebagai generasi tidak hanya Z ya. Tapi juga mungkin millennials punya challenge-nya masing-masing. Kemudian juga ada generasi legend gitu ya. Semua orang butuh untuk survive sebelum dia thriving. Kalau bicara tentang psikologi, nah Ibu sebagai psikolog klinis gitu ya. Kenapa sih materi ini penting buat teman-teman semua yang hadir di sini? Silahkan Bu Via. Iya, singkat saja karena memang sebenarnya acara ini kan dikhususkan untuk mahasiswa baru seperti itu ya Bu ya. Nah mahasiswa baru ini kita persiapkan supaya nanti ke depannya itu gambarannya mau seperti apa sih, mau jadi apa sih. Tadi sudah lengkap sekali ya diberikan materi bermacam-macam bagaimana cara melihat dari segi keuangan, dari segi karir dan sekarang dari segi psikologisnya gitu. Sehingga walaupun ceritanya masih maba tapi sudah ada plan gitu kira-kira nanti ke depan harus bagaimana menjajaki dunia perkuliahan ini. Seperti itu Bu. Oke, wow keren. Wow, wow keren, asik. Boleh dong mikrofonnya saya kasih ke salah satu peserta. Iya ya Mas. Yang semakin tidak melihat saya semakin pengen nunjuk nih ya. Boleh yang pakai baju merah. Oke, selamat datang Mas Gibran sudah hadir di ruangan ini. Boleh kasih mikrofon buat Mas Gibran. Boleh aplaus dulu dong. Wow, keren. Wow, wow, keren, asik.
Mas Gibran ya. Sorry bercanda. Namanya siapa Mas? Dari jauh agak mirip. Oke, Versi lebih ganteng. perkenalkan, nama saya Muhriska Ulinoha, bisa dipanggil Ulin seperti itu. Panggilannya siapa maaf? Ulin. Ulin. Mas Ulin kenapa mau datang ke acara ini? Ya, pastinya karena pengen mendapat insight baru dari para narasumber dan juga pengalaman dari para teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Gitu. Oke, kamu berarti mahasiswa psikologi? Betul. Semester? Saya kebetulan sudah lulus tahun lalu. Oh, berarti ini fresh grade ya? Betul. Baik, terima kasih. Boleh aplaus dulu dong buat Mas Ulin. Wow, keren. Wow, keren, asik. Halo? Berarti ini banyak yang datang ke sini, salah satunya adalah kalau tadi di luar ada yang bilang, Mbak Analisa, saya penasaran banget, saya pengen nanti kalau saya udah jadi psikolog, saya pengen jadi kayak Mbak Analisa. Nah, adakah di sini yang pengen jadi seorang praktisi psikologi? Wah, semuanya. Saya pengen cerita. Saya adalah seorang psikolog klinis yang memulai karir di salah satu rumah sakit swasta di Jogja, Jogja International Hospital. Dulu waktu saya praktek teman-teman, itu gak banyak Bu yang mau datang ke ruangan saya. Bisa dibilang pasien saya atau klien saya itu 1 minggu 1 kali, itu udah bagus banget. Kebanyakan itu referral dari dokter spesialis penyakit dalam. Bapak-bapak, ibu-ibu merasa punya keluhan-keluhan secara fisik, tapi hasil labnya bagus. Jadi dia mengalami yang namanya psikosomatis. Mungkin anak klinis pasti sudah tidak asing dengan bahasa itu. Anak psikologi juga tidak asing dengan itu. Waktu itu saya bertanya-tanya, ini kalau saya nunggu pasien satu, nunggu klien satu, referral lagi. Ini siapa nih yang mau bayarin SPP anak saya? Jujur aja begitu kan, realistis kan? Karena finansial terkait dengan mental, mental terkait dengan finansial. Saya percaya banget kalau kita secara mental memiliki sesuatu isu-isu ini ngaruhnya ke finansial. Dan sebaliknya, ketika finansial kita mengalami sesuatu, ini kaitannya dengan mental nih. Waktu itu saya pengen cerita surviving saya pertama adalah sebelum jadi psikolog saya mahasiswa profesi psikologi di Gajah Mada. Hari Jumat saya yudisium, hari Senin saya melahirkan. Jadi sebagai ibu perempuan teman-teman juga mungkin bertanya-tanya setelah lulus saya mau ngapain ya, lulus Fakultas Psikologi S1. Antara nikah, sekolah lagi, berkarir, kantoran, atau jadi wira swasta? Ini pertanyaan yang sama semua mahasiswa psikologi dan mungkin mahasiswa non psikologi juga mempertanyakan kalau saya lulus saya mau ngapain ya. Dan adik-adik Gen Z ini, Gen Z mana suaranya? Kalian tuh luar biasa banget di tengah berbagai stigma bahwa Gen Z adalah generasi strawberry. Tapi saya akuin nih kalian itu generasi yang paling ter-challenge hari ini. Udah kuliah sekolahnya online, kebanyakan beberapa waktu yang lalu. Begitu lulus, ini ekonomi lagi gak baik-baik aja. In this ekonomi susah banget cari kerja. Jadi kalau saya balik dulu ke belakang pada saat saya survive di mahasiswa, waktu saya S2, surviving saya itu waktu itu mungkin beda sama era teman-teman gitu. Jadi waktu itu saya mempertanyakan, saya kalau jadi psikolog mau ngapain ya? Yang saya udah jelas banget waktu itu lulus profesi, kemudian surviving pertama tadi ya waktu S2 itu saya merasa antara nikah, sekolah lagi, atau saya mau kerja di kantoran gitu ya, itu pertanyaan yang selalu ada di kepala gitu. Sampai akhirnya struggle pertama saya adalah benar-benar tuh yudisium hari Jumat, hari Senin saya melahirkan. Dan 6 bulan pertama saya ketika saya dapat ijazah sebagai profesi psikolog ya, klinis. Kemudian saya masuk dalam goa, saya menjadi ibu baru. Tiap hari saya ngalamin tuh yang namanya bener juga ya baby blues itu nyata gitu. Saya mempertanyakan, who am I? Saya tuh siapa sih? Kenapa sih kok saya ngerasa gak berguna banget? Ternyata itu transisi dalam hidup yang harus dilewati semua perempuan ketika dia menjadi ibu baru. Dan pada saat itu akhirnya 6 bulan saya dalam goa, saya keluar dari goa itu, saya mendaftarkan diri saya menjadi salah satu psikolog di rumah sakit yang paling besar di Jogja. Dan pada saat itu apa yang terjadi teman-teman? Saya tuh tadinya pengen banget kerja kantoran dulu di gedung-gedung tinggi di Jakarta. Tapi ketika saya sudah menikah, punya anak, tidak semua perusahaan mau menerima saya karena saya sudah statusnya menikah dan punya anak. Banyak sekali consideration perempuan ketika dia sudah menikah. Sampai akhirnya waktu saya menjadi psikolog, itu adalah satu-satunya profesi yang saya bisa jalani karena saya sudah menikah dan punya anak. Dan pada saat itu surviving saya yang kedua adalah ketika pasien saya bisa dibilang seminggu sekali aja udah syukur-syukur. Padahal mimpi saya setinggi langit. Dan waktu itu saya mempertanyakan, ini kalau kayak gini saya kapan nih saya bisa ngumpulin duit untuk membangun mimpi saya. Akhirnya saya mengenal ada satu akun yaitu namanya YouTube ya, platform. Disitulah saya mulai menjadi seorang kreator.
Saya mulai berpikir gimana caranya psikologi itu tidak hanya menunggu orang datang ke kita, tapi kita harus mengedukasi melalui platform yang saat itu 2015 belum banyak orang pakai YouTube. Jadi ketika saya melihat psikolog-psikolog senior saya, mereka udah punya biro ketika mereka usianya sudah seksi, seket siji, udah 51 baru bikin biro, ya kita jiper dong baru umur 25 mau bikin biro, bener gak Bu? Tapi saya mikir, apa yang senior saya lakukan yang saya belum bisa lakukan, apa yang saya bisa lakukan yang senior saya belum bisa lakukan. Akhirnya saya bikin platform YouTube itu dengan ketakutan-ketakutan di kepala saya yang sangat banyak. Saya takut atas judgement orang, saya takut atas ketakutan diri saya kalau saya nanti ternyata YouTube saya gak ada yang nonton, gak ada viewsnya. Saya takut kalau diomongin, saya takut kalau takut dan takut. Sampai akhirnya teman-teman melihat saya analisa sebagai seorang YouTuber, sebagai kreator, dan itulah yang ternyata membuat orang mengenal profesi kami sebagai psikolog. Begitu saya punya platform YouTube, saya membangun media sosial, klien saya tidak hanya referral dari penyakit dalam, tidak hanya dari dokter, tapi mereka datang, Mbak Analisa, saya nonton YouTube Mbak Ana, saya merasa saya butuh pertolongan profesional. Dan akhirnya dengan jam terbang saya memegang klien-klien di rumah sakit, saya mulai berani untuk bicara di ranah yang lebih besar lagi, yaitu sebagai seorang public speaker. Dan kalau teman-teman melihat saya sebagai psikolog, kreator, dan public speaker, itu bukan sesuatu yang terjadi dalam waktu 1 hari. Itu adalah mimpi yang dibangun ketika mungkin teman-teman dengar video viral saya, waktu itu saya cerita, itu nggak sengaja ketika saya lagi ngambil salah satu pekerjaan, saya lagi ngasih sesi yang dihadiri oleh para CEO se-Indonesia, IO-nya tuh bilang, Mbak Ana boleh nggak kita rekam videonya, kita upload di YouTube? Oh iya, saya pikir materinya. Ternyata ada satu narasi yang membuat video itu nggak sengaja viral. Dan pada saat saya dikenal dengan video viral sebagai lulusan terbaik, saat itu tuh saya ingat gitu teman-teman. Saya duduk di bangku kuliah seperti teman-teman semua. Saya mempertanyakan gitu, why I do what I do? Kenapa saya mau jadi psikolog ya? Dimulai dari satu pertanyaan pada saat saya melihat bagaimana orang mulai khawatir dengan mental health mereka, tapi mereka takut untuk bicara kepada siapa. Dan yang tadinya saya berpikir bahwa psikologi itu hanya untuk mereka yang punya gangguan jiwa, ini anak-anak psikologi pasti relate ya, saya mulai punya mimpi. Suatu hari nanti orang ke psikolog itu tidak harus punya gangguan jiwa, tapi psikologi itu bisa menjadi sebuah elemen yang ada dalam setiap pilar kehidupan. Dan akhirnya melalui platform itulah yang saya bangun, saya membangun perusahaan APDC Indonesia yang melalui mimpi itu 100 lebih instansi yang bekerja sama dengan kami. Mimpi saya cuma satu, psikologi ini bisa membangun karakter manusia lebih baik lagi. Dan APDC Indonesia menjadikan saya sebagai manusia yang bertumbuh. Waktu saya duduk di bangku S1 di semester 4, ada semester 4 di sini teman-teman? Ada? Oh ada yang di belakang. Waktu itu tuh lagi sibuk-sibuknya, bener gak sih kita lagi disibukkan dengan praktikum-praktikum. Ada satu momen ketika waktu itu saya bilang ke diri saya, ayah saya itu 26 tahun kerja di BUMN, karirnya stuck karena dia masuk dengan gelar D3-nya doang, bukan sarjana. Ibu saya tuh lulusan S3, SD, SMP, SMA. Jadi kalau kebanyakan orang tuh punya mimpi untuk sekolah tinggi karena background keluarganya akademisi, saya kebalikannya. Ibu saya cuma bilang, Ana, kamu anak perempuan satu-satunya, pendidikan adalah sesuatu yang bisa mengubah hidup kamu. Udah kayak R.A. Kartini kan? Jadi pada saat itu, saya tuh dari kecil pengen banget sekolah. Nah waktu saya di Fakultas Psikologi Gajah Mada, waktu saya semester 4, saya tuh lagi mempertanyakan mimpi saya. Kamu ngapain sih pengen sekolah tinggi? Dan ternyata mimpi itu tidak pernah hilang sampai akhirnya waktu di semester 7, saya udah nyari tuh kampus yang saya pengenin. Saya daftar di salah satu university di Groningen, di Belanda. Saya dapat LOE-nya, tapi saya gagal keterima beasiswanya. Waktu itu belum ada LPDP, saya waktu itu daftar beasiswa Erasmus, saya ditolak. Kemudian saya bertanya, andaikan saya punya privilege seperti teman saya udah berangkat nih ke Eropa. Tapi saya bilang sama diri saya, it's okay Ana. Ada sebuah mimpi untuk bisa sekolah ke luar negeri yang kamu harus jaga dan kamu bangun. Dan kalau tadi saya diperkenalkan, baru banget lulus dan dapat award, there was a dream that I kept for a decade. 10 tahun yang lalu mimpi itu ada ketika saya ditolak di Eropa, saya balik ke Indonesia, mimpi saya untuk sekolah ke luar negeri itu saya bangun dengan, oke, yang penting saya sekolah gratis. Karena waktu saya sekolah, boro-boro nih untuk S2, waktu S1 aja itu struggle juga secara finansial. Dan saya ingat waktu di Geraha Sabah gedungnya sebesar ini, ayah saya tuh cuma di ujung sana gitu ya melambaikan tangan seolah-olah dia bilang,
waktu saya mewakili 1.800 wisudawan di Geraha Sabah sebagai lulusan terbaik, ayah saya tuh melambaikan tangannya, dan there was my motivation untuk bisa terus pursuing the higher education. Kenapa teman-teman? Karena pada saat itu tuh saya bermimpi untuk sekolah tinggi bukan untuk diri sendiri gitu. Saya pengen banget pendidikan ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan pada saat saya bicara tentang mimpi, itu banyak orang yang menertawakan, udahlah kamu ngapain sih mimpi untuk sekolah tinggi, udah sekarang selesaiin dulu aja S1 ini, ngapain kamu harus sekolah-sekolah tinggi gitu. Tapi ternyata ada satu hal yang pengen saya sampaikan di sini, berapapun umur kita, status kita, mimpi itu kalau kita jaga, kita perjuangkan, kita akan mendapatkan sesuatu hari nanti yang kita gak pernah tahu kapan perjuangan mahal itu dibayar keras oleh sebuah perjuangan yang tidak mudah. Jadi adik-adik, teman-teman semuanya, waktu itu saya berangkat ke UK bukan dengan perasaan tanpa rasa takut. Sama kayak waktu dulu saya sekolah S2, saya dapat beasiswa dari profesi psikologi UGM, saya cuma berpikir ya udahlah gagal di Groningen, yang penting saya dapat beasiswa di Gajah Mada, yang penting gratis. Dan pada saat itu saya bilang ke diri saya, oke Ana, ini kamu udah jadi psikolog nih, apakah kamu pengen sekolah lagi? Itu tuh kayak sebuah ketakutan yang maju, mundur, hilang, pergi gitu ya. Sampai akhirnya waktu saya mendirikan APDC Indonesia di 2015, saya mengisi banyak perusahaan-perusahaan saat itu, saya mempertanyakan, ini kalau saya begini-begini terus gitu ya, ini ada sesuatu yang hilang nih antara klinis sama organisasi. Saya mau sekolah lagi juga waktu itu ada banyak pertimbangan, semua orang bilang kamu udah dalam zona nyaman, ngapain sih kamu sekolah lagi? 2015 sampai 2023 itu bisa dibilang pekerjaan saya tuh pekerjaan yang saya idam-idamkan. Tapi saya mulai percaya bahwa sesuatu itu pasti berubah. Bayangin aja waktu pandemi, apa yang terjadi teman-teman pada saat pandemi? Orang lebih percaya cek kodam daripada ke psikolog, bener gak? Orang lebih trust curhat sama ChatGPT daripada ke profesi kita sebagai psikolog. Dan akhirnya pada saat saya mulai membangun mimpi, oke, kalau gitu kamu harus punya satu skill, punya satu knowledge yang kamu gak boleh berhenti di situ. Mimpi kamu 10 tahun yang lalu, Ana. Tapi pada saat itu saya sudah menikah, saya punya anak, saya punya bisnis. Kalau saya running bisnis saya dari UK, saya akan kehilangan beberapa momentum. Saya berangkat bukan berarti dengan tanpa ketakutan. Saya berangkat dengan penuh ketakutan. Takut kalau gak lulus, takut kalau gak selesai, takut kalau nanti bisnis saya kenapa-kenapa. Dan ternyata ketakutan itu tuh membuat saya sadar pada satu titik, hidup itu gak selalu baik-baik aja. Selalu akan ada berbagai pressure yang membuat kita itu sekarang merasa seperti ada di dalam satu persimpangan pilihan, konsekuensi yang mungkin bisa jadi kalau kita keluar dari ketakutan itu, kita akan menyelamatkan diri kita dengan perjuangan itu teman-teman. So life will never be completely calm. Ketika angkat ke sana, dengan pertimbangan suami yang masih bekerja, anak 2 jaraknya cuma setahun, itu kayak saya bilang, what? Kamu 10 tahun yang lalu gebu-gebu banget loh untuk sekolah lagi. Kenapa tiba-tiba sekarang kamu ngerasa mimpi itu kayak sesuatu yang gak akan mungkin kamu capai? Saya ingat di 1 tahun kemarin saya sempat webinar bareng MMI. Habis ngisi webinar itu saya tutup laptop saya. Ada tuh momentum psikolog juga manusia, saya nangis di pojokan dapur gitu ya. Saya saat ngerasa gagal karena satu nilai mata kuliah saya itu tidak sesuai yang saya inginkan gitu. Tapi sebenarnya siapa sih yang memberi ekspektasi itu teman-teman? Diri sendiri, benar nggak? Dan sekarang mungkin teman-teman dibebankan oleh ketakutan-ketakutan yang kita nggak sadar. Ada banyak hal di luar kendali. Ada banyak hal yang kita nggak bisa kendalikan. Bahkan ketika sudah sampai sana saya belajar bahwa oh iya ya ternyata sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya kita punya mimpi, ada faktor yang nggak bisa kita kendalikan. Dan pada saat saya berangkat saya membuktikan bahwa pelajaran terbesar itu bukan di ruang kuliah tapi di dalam ruang kehidupan. Waktu saya berangkat 2 bulan saya di UK, mertua saya ngabarin yang tadinya suami saya mau sekolah bareng gitu ya, kita mau S2 bareng, tiba-tiba mertua saya 74 tahun tuh gak pernah sakit, tahu-tahu ngabarin beliau kena cancer stadium yang cukup tinggi. Stadium 3, terus harus operasi, harus kemo, suami saya memutuskan untuk balik ke Indonesia, dia gak jadi sekolah, bayangin tuh di tengah kehidupan yang mungkin bisa dibilang patriarki itu nyata gitu ya, orang-orang mempertanyakan, terus suami kamu gak jadi kuliah? Ya dia balik ke Indonesia, kemudian saya tetap
bersama anak-anak saya, yang terjadi di Instagram hanya 10% dari semua kehidupan saya. Tapi di balik itu teman-teman ada momen ketika saya tuh ngerasa semua udah saya siapin 10 tahun, saya nabung, saya bangun mimpi saya survive dengan berbagai tantangan. Tapi ada variabel yang gak bisa kita kendalikan gitu. Dan mungkin hal-hal yang gak bisa kita kendalikan ini adalah sesuatu yang kita gak pernah pikirin. Tahu-tahu suami saya bilang, kamu harus siap ya kalau nanti 1-2 hal membuat kamu untuk balik dan gak usah lanjut lagi. What? 10 tahun mimpi itu tiba-tiba kayak dikubur gitu aja. Apa yang terjadi teman-teman? Ya saya sebagai istri nurut dong, takut kualat kan. Saya packing sambil nangis juga di situ. Saya bangun mimpi saya udah 2 bulan udah settling down, anak udah dapat sekolah, udah nabung, udah semua udah saya perjuangin. Tiba-tiba saya harus packing, saya pulang ke Indonesia karena mertua harus operasi dan ternyata stadiumnya udah cukup tinggi. Saya udah jalur langit tuh di situ. Yang saya bisa kendalikan adalah tanggung jawab saya. Ya udah, saya fokus pada pikiran saya, pada effort terbaik saya gitu ya. Dan akhirnya jalur langit berikan jawaban bahwa oke, suami saya bilang kamu berangkat sendiri ke sana, aku nanti nyusul. Pokoknya jalanin dulu, kamu selesain semuanya. Dan apa yang terjadi teman-teman pada saat itu? Pada saat itu ketakutan itu sangat lebih besar daripada biasanya. Saya mulai khawatir, saya gak bisa bagi waktu, saya mulai khawatir saya tuh gak bisa lulus gitu ya. Dan mungkin teman-teman akan mengalami hal yang sama ketika jam 9 malam adalah waktu yang paling pas untuk saya bisa meeting sama tim di kantor. Mohon maaf, kantor tetap harus running, pegawai tetap harus gajian, project tetap harus jalan. Saya harus balik ke Inggris jam 4 pagi, tim saya itu harus ketemu saya untuk meeting online, jadi kita koordinasi terus gitu ya. Sampai akhirnya saya cuma bilang gini ke diri saya sendiri, ya udahlah lakuin aja sehari demi sehari yang terbaik versi kamu setiap harinya. Dan ternyata ketika saya mempertanyakan diri saya dengan ketakutan terbesar saya, surviving itu bukan tentang kita menyelesaikannya. Itu tuh it's the beginning process. Ketika kita mulai fokus kepada apa hal yang bisa jadi kendali kita. Dan pada saat saya lulus balik ke Indonesia dan mendapatkan award menjadi best dissertation, best performer, saya cuma bilang, ini bukan untuk saya, tapi untuk satu rumah yang berjuang atas sebuah mimpi yang mungkin tidak mudah. Nah sekarang teman-teman, apa sih yang menjadi hal yang bisa dikendalikan? Apa yang bisa kita kendalikan? Apa yang bisa kita kendalikan, Mas? Diri kita. Apa hal yang gak bisa dikendalikan? Inflasi, Mbak. Apalagi yang gak bisa kita kendalikan? Omongan orang, judgment, susahnya cari kerja, tapi bisa kita kendalikan apa teman-teman? Kualitas diri kita. Jadi kalau sekarang teman-teman fokus kepada hal yang gak bisa dikendalikan, itu adalah sumber stres yang membuat teman-teman stres. Jadi pada saat itu saya berusaha untuk kenapa sih harus begini, kenapa sih harus begitu. Dan disitulah sumber stres kita. Dan pada saat kita mau survive, yang ada hanyalah menyalahkan, ketakutan, dan saya pengen tahu apa yang menjadi ketakutan teman-teman. Itu cerita saya pengen tahu cerita kalian, apa yang menjadi ketakutan teman-teman dalam menghadapi masa depan. Silahkan ambil handphonenya, scan barcode, kita akan masuk ke Mentimeter. Di Mentimeter ini kita akan lihat apa yang menjadi ketakutan teman-teman semua millennials yang ada di sini. Silahkan. Ini anonim, jadi tidak perlu khawatir. Nanti akan ada muncul jawabannya saja tanpa nama, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Saya pengen tahu apa sih ketakutan kalian ketika menghadapi masa depan. Bapak Ibu dosen juga bisa mengisi, karena saya yakin ketakutan itu ada dalam setiap fase kehidupan. Takut melangkah, takut untuk keluar dari zona nyaman, takut untuk belajar hal baru, adalah sebuah ketakutan sebagai manusia yang kita nggak bisa kendalikan. Oke, silahkan. Oke, ini dia ketakutan teman-teman sudah muncul. Finansial, duit, gak dapat kerja. Takut gak punya uang, takut
gagal di masa depan. Oke, sambil menunggu saya boleh dong minta tolong yang pegang mikrofon tadi di sebelah mana ya? Oke, yes. Mbak, boleh kasih mikrofon saya boleh jalan-jalan gak sih? Atau harus tetap ada di atas panggung? Boleh jalan-jalan ya. Oke, saya boleh jalan-jalan ya, nanti kameranya bisa ngikutin ya. Oke, saya pengen dong kasih mikrofon yang ada, yang ada di sini. Yes. Halo, salam kenal. Boleh tepuk tangan dulu dong. Wow.